eh, tantangan kalian semakin berat di semester tua ini ya. Semester tua tantangan semakin menantang, tantangan di depan akan semakin banyak, dan salah satunya tantangan yang harus kalian taklukkan adalah uji sertifikasi teknisi akuntansi yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Oktober nanti. Jadi hari ini agendanya adalah pengarahan terlebih dahulu. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, dan mudah-mudahan kegiatan nanti sampai dengan uji dilancarkan dan dimudahkan ya. Sebelum dimulai, mari kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti acara hari ini, sore hari ini dengan hikmat dan sampai selesai ya. Sebelum saya menyampaikan beberapa informasi terkait uji teknisi akuntansi, Ibu Kaprodi kita akan menyampaikan sambutan untuk menyemangati teman-teman dari mahasiswa akuntansi semester 5. Kepada Ibu Kaprodi, Bu Yeni Priatnasari, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Arya. Apakah suara saya terdengar? Sampun, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Sehat semua? Nggak ada suaranya ya Pak Arya? Jangan-jangan ini cuma kita berdua Pak Arya? Sehat nggak nih teman-teman nih? Suaranya mana yo? Oh, jangan-jangan tadi Ibu mute, nggak bisa unmute sendiri. Jadi mereka memang nggak bisa unmute sendiri. Oke, Insya Allah sehat ya sampai bisa join di Zoom ini. Insya Allah semuanya sehat. Ibu berharap semua mahasiswa Ibu semuanya sehat dan pastinya bahagia. Apalagi saat ini kita sudah mulai di perkuliahan awal ya. Sebentar, ini Ibu masukkan dulu ini yang saat admit all dulu. Pesertanya sudah 215, 17. Nambah terus nih Mas Arya. Iya, Karena harusnya ada sekitar masih 340 mahasiswa ya. Iya, betul. Berarti masih ada sekitar 100-an mahasiswa yang saat ini belum hadir. Mungkin tidak mendengarkan, nanti bisa direkam ya apa yang Ibu sampaikan. Oke. Anak-anakku yang Ibu sayangi dan Ibu cintai, insya Allah nanti di bulan Oktober kalian akan menghadapi namanya uji kompetensi. Kita uji kompetensi kali ini, tidak hanya kali ini sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir ini, kita bekerjasama dengan LSPTA, Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Akuntansi. Nah, di situ nanti kalian akan melakukan uji kompetensi, di mana ketika nanti kalian sudah kompeten, ya, itu akan menjadi sebuah nilai tambah yang luar biasa, apalagi kalian adalah lulusan akan menjadi mahasiswa-mahasiswi lulusan prodi D3 Akuntansi. Jadi ciri khasnya kita tuh ada di situ. Jadi persiapkan diri kalian sebaik mungkin dan nanti akan didampingi oleh beberapa orang dosen ya, di masing-masing dosen di setiap kelasnya. Dan sebelumnya Ibu akan Ibu belum salam tadi. Ibu udah salam belum ya? Sampai lupa Ibu. Sudah apa belum tadi? Sudah salah belum ya Ibu? Mbak lupa coba. Ya. Ya, Ibu ulangi lagi wis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bu Yeni lupa ya. Nah, tadi Ibu lanjutkan. Ibu kemarin habis membaca sekitar 140-an perusahaan yang menyajikan laporan tahunan dan Ibu mempelajari kriteria atau apa sih yang mereka dimiliki oleh para perusahaan itu di bidang ininya, apa namanya, board of directors-nya. Jadi para direktur mereka itu siapa sih sebenarnya mereka,
kompetensi mereka itu di bidang apa sih? Nah, dari hampir 140 perusahaan dari beberapa negara di ASEAN yang Ibu teliti, percaya atau tidak, sebagian besar mereka, most of them, sebagian besar mereka, itu mereka adalah akuntan, auditor. Mereka berlatar belakang ekonomi, berlatar belakang akuntansi. Hampir semuanya itu board of director, dewan direksi namanya kalau bahasa Indonesia. Nah, bisa dibayangkan dewan direksi itu siapa? Kelak pun kalian bisa menduduki di posisi itu. Nah, apalagi ketika nanti di bulan Oktober kalian mengikuti uji kompetensi dari teknisi akuntansi, dari LSP teknisi akuntansi. Kalian akan menjajal kemampuan kalian. Apalagi kalian ini sudah semester 5 ya. Menjajal kemampuan kalian, kira-kira aku bisa nggak sih? Aku benar-benar paham nggak sih dengan akuntansi? Jangan-jangan akuntansi yang kalian pelajari itu hanya sekelumit saja. Hanya belajar jurnal aja. Nah, di uji kompetensi nanti kalian akan belajar mulai dari depan sampai belakang. Mulai dari cara bikin jurnal sampai ke pembuatan laporan keuangan. Itu seperti apa? Itu yang akan kalian lakukan. Pasti mungkin kalian pikirannya, aduh pusing banget Bu, gimana caranya gitu ya. Nggak pusing, semuanya nanti bisa dipelajari. Ya, semuanya bisa dipelajari. Nah, untuk periode yang saat ini, apa namanya, Ibu punya pesan pada kalian, gunakan waktu yang sebaik-baiknya, gunakan waktu yang kalian gunakan untuk belajar ini dengan belajar yang sebaik-baiknya. Nanti, karena apa? Kita tidak pernah tahu nih nanti kondisinya setelah kalian nanti uji kompetensi, ternyata hasil uji kompetensi kalian berdampak untuk hal yang lain. Dampak hal yang lain itu minimal adalah dampak bagi kalian punya sertifikat kompetensi dari BNSP. Nanti dapat logo lambang Garuda. Nah, bisa jadi nanti setelah ini akan ada mahasiswa yang mungkin berasal dari SMK yang dulunya sudah lolos sertifikasi juga etap. Nah, bagi yang sudah lolos etap, nanti mereka bisa lanjut ke spreadsheet namanya. Komputer akuntansi dan spreadsheet. Bisa lanjut ke situ. Ada juga yang nanya, kalau udah lolos itu, udah lolos etap, lolos spreadsheet, nanti bisa yang kartu-kartu. Tapi sepertinya biasanya ini hanya yang spreadsheet aja biasanya. Nah, untuk itu nanti setelah ini buat kalian silahkan mendengarkan. Kok Bu Yeni batuk ya, terlalu bersemangat kayaknya. Maaf, Bu Yeni minum dulu ya. Alhamdulillah. Jadi buat kalian yang saat ini ada di rumah, meskipun di rumah, nanti akan ada dosen pendamping dan akan bersama dosen untuk belajar bersama menyelesaikan soal-soal uji kompetensi. Di Prodi D3 Akuntansi sudah punya beberapa jenis atau beberapa macam contoh soal. Silahkan dipelajari. Dan kebaruannya nanti ketika kalian uji kompetensi, untuk yang tahun ini, kita akan menggunakan uji kompetensi secara online, tidak lagi secara manual. Bedanya apa? Bedanya hanya di bidang penyajian. Jadi kalau kemarin secara offline, kalian harus nulis satu-satu. Kalau secara online, nanti kalian akan masukkan itu semua di dalam Google Spreadsheet. Tinggal itu aja bedanya. Pengerjaannya semuanya sama. So, buat kalian, Ibu tidak akan berpanjang kata. Tetap semangat, meskipun kalian online, tetap semangat untuk belajar. Apalagi kita masih punya banyak waktu untuk belajar tentang uji kompetensi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena uji kompetensi ini adalah uji yang akan
menunjukkan kemampuan kalian bahwa kalian mahir di bidang akuntansi atau belum, kompeten atau belum. Dan kompeten itu intinya adalah bukan pada pinter atau nggak pinter, bukan. Kompeten itu adalah masalah biasa mengerjakan atau tidak biasa. Bagaimana biar biasa? Yang pertama kita harus melakukan. Gimana biar setelah melakukan apa? Dibiasakan. Setelah dibiasakan nanti kalian akan mahir. Itu kunci dari kompetensi. Bukan aku nggak pinter, otakku nggak kuat, nggak, bukan. Itu bukan kompetensi. Tapi kompetensi mulai dari apa? Lakukan, membiasakan, dan akhirnya menjadi mahir. Itu namanya kunci dari uji kompetensi. Jadi kalau nanti kalian belajar, jangan hanya lihat kunci jawaban, jangan hanya lihat temennya, tapi lakukan. Lakukan. Tulis, hitung. Berapa cepat kamu menghitung? Seberapa cepat kamu mencari angkanya itu? Benar atau salah? Itu yang namanya kompetensi. Karena seperti tadi yang Ibu sampaikan, hampir 80% dari dewan direksi dari semua perusahaan yang ada di ASEAN, 80%-nya itu mereka adalah akunting. Akunting, auditor, punya skill akuntansi. Jadi jangan diragukan kemampuan kalian, meskipun saat ini kalian D3, kalau nanti kalian bisa S1, kalau bisa S2, kalau bisa menempati posisi-posisi di mana para dewan direksi itu berada. Insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. So, nanti akan dibimbing oleh Pak Arya tentang bagaimana dan teknis dari uji kompetensinya, kemudian step-stepnya, sampai nanti bagaimana memperoleh sertifikatnya, bagaimana mengurusnya, dan sebagainya, nanti akan dijelaskan oleh Pak Arya. Mungkin itu saja dari Bu Yeni. Semoga kalian tetap semangat. Ini masih 250 mahasiswa ya. Masih ada 100 mahasiswa yang masih belum hadir karena total peserta sekitar 340 ya, Mas? Iya, sekitar 340-an. Ya. Mungkin itu dulu dari Bu Yeni. Tetap semangat buat kalian semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Yeni atas pengarahan dan motivasi ya. Motivasi teman-teman kelas semester 5. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, langsung saja saya akan menyampaikan informasi-informasi penting terkait dengan pelaksanaan uji sertifikasi teknisi akuntansi. Mohon izin untuk share screen ya. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman ya. Nah, latar belakang dari pelaksanaan uji sertifikasi teknisi akuntansi ini adalah di mana pada saat ini persaingan kalian ketika nanti sudah lulus semakin ketat ya, persaingan semakin ketat di mana lulusan bukan hanya dari kampus PHB saja ya, namun juga banyak dari perguruan tinggi lain yang posisinya baru lulus sama-sama sedang mencari kerja. Jadi saingan kalian akan sangat banyak sekali di luar sana. Dan untuk memenangkan persaingan itu kalian harus punya bekal. Bekalnya apa? Bekalnya adalah kalian harus punya kompetensi. Nah, perusahaan itu akan percaya jika kalian memiliki bukti bahwa kalian berkompeten. Buktinya apa? Buktinya adalah kalian membawa sertifikat kompetensi yang sudah terlisensi ya dan bertaraf nasional begitu ya.
Nah, salah satunya untuk membekali kalian nanti agar bisa memenangkan persaingan itu di luaran sana, di dunia industri, di dunia kerja, maka kami, Prodi Akuntansi, mengadakan uji sertifikasi teknisi akuntansi, yaitu uji ini bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi atau LSP teknisi akuntansi ya, yang di bawah naungan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Jadi sertifikat yang diperoleh nantinya akan bertaraf nasional. Jadi untuk kalian mencari pekerjaan, jika kalian membawa sertifikat ini, perusahaan akan melihat bahwa kalian memang betul-betul mempunyai kompetensi. Nah, kemudian rangkaian acaranya nanti, rangkaian kegiatannya adalah kalian akan mulai melakukan atau mengikuti pelatihan ya. Pelatihan ini untuk setiap kelasnya nanti akan didampingi oleh satu dosen ya. Setiap kelas akan ada dosen pendamping yang akan memberi pelatihan ya, memberi pelatihan kalian bagaimana trik mengerjakan soal ujian, bagaimana cara kesulitan-kesulitan apa yang menurut kalian menyulitkan ketika menemui soal uji ya, nantinya akan dikupas tuntas oleh dosen pendampingnya. Jadi masing-masing kelas akan ada satu dosen pendamping yang juga nanti akan dibantu oleh tutor sebaya. Jadi ada tutor sebaya untuk masing-masing kelas, sekitar 3-4 mahasiswa. Siapa itu tutor sebaya? Tutor sebaya itu saya pilih dari pengurus dan anggota komunitas akuntansi, di mana yang saya tunjuk sebagai tutor sebaya adalah teman-teman yang memang sudah pernah ikut uji dan sudah memiliki sertifikat kompetensi. Ya, mungkin teman-teman yang lulusan dari SMK akuntansi ya, kan ada yang sudah pernah mengikuti pada saat waktu SMK ya, kemudian hasilnya sudah kompeten, artinya kan teman-teman ini sudah memiliki pengalaman yang bisa dibagi ke teman-teman yang baru akan uji, gitu ya. Sehingga nanti setiap kelas selain ada satu dosen, ada juga tutor sebaya. Tutor sebayanya siapa saja nanti akan diinformasikan ya. Informasi untuk tutor sebayanya menyusul. Kemudian jadwal pelatihannya untuk teman-teman nanti kalau sudah mulai pelatihan, kalian bisa berdiskusi dengan dosen pendampingnya masing-masing. Didiskusikan kira-kira waktu yang bisa itu hari apa, jam berapa. Gitu ya. Boleh seminggu sekali, boleh seminggu 2 kali, lebih sering lebih baik. Karena tadi yang disampaikan oleh Ibu Yeni, untuk menjadi kompeten itu bukan hanya karena pintar saja, tetapi untuk yang membiasakan, gitu ya. Bagaimana cara membiasakan? Yaitu sering mengerjakan, gitu ya. Sehingga untuk pelatihan lebih sering lebih baik. Nanti kalian disepakati saja kapan waktunya, kemudian disesuaikan dengan jam kuliahnya, yang kosong hari apa, jam berapa, gitu ya. Kemudian mahasiswa nanti akan mendapat file ya, soft copy file soal latihan. Dulu mungkin saya pernah membagikan ya di komunitas akuntansi. Nah, ini bagi yang belum punya filenya, nanti akan saya bagi linknya untuk di-download. Silakan boleh dicetak sendiri ya. Selain itu, nanti juga kalian akan mendapatkan latihan soal berbentuk hard copy. Ini antara yang soft copy dengan yang hard copy akan berbeda kasusnya ya. Kasusnya akan berbeda. Jadi kita latihan dulu dari file yang saya bagikan nanti. Itu kasus PT Zalia.
latihan dulu sampai selesai, kemudian nanti hard copy-nya akan dibagi oleh prodi dengan kasus perusahaan yang lain, sehingga nanti untuk kasus yang kedua diharapkan kalian sudah bisa mengerjakan sendiri. Ini untuk pelaksanaan pelatihannya. Jadi mudah-mudahan nanti kalian sudah bisa mulai komunikasi dengan dosennya, kemudian menyepakati untuk jadwal kapan bisa pelatihannya, setiap hari apa, jam berapa, begitu. Nah, siapa saja dosen pelatihnya? Ini ya, untuk dosen-dosen pendampingnya, ini masing-masing kelas sudah ditugaskan, ya. Dosen-dosen yang ditugaskan ini memang dosennya sudah berpengalaman untuk uji kompetensi, ya. Untuk kelas 5A ada Bu Ida, kelas 5B juga Bu Ida, kelas 5C Bu Hetika, kelas 5D Bu Fitri, kelas 5E saya sendiri, kelas 5F Bu Hikmatul, kelas 5G Bu Ririh, kelas 5H Bu Fitri, kelas 5I Bu Dewi Kartika, kelas 5C Bu Dewi Sulistiawati, kelas 5K saya, dan untuk teman-teman yang sudah kompeten, sudah pernah ikut uji, berarti di uji yang sekarang akan mengikuti uji spreadsheet dan Mayop, juga nanti akan saya dampingi. Nah, kemudian materi ujinya apa saja? Ini untuk yang level 1, artinya apa level 1? Bagi teman-teman yang memang belum pernah mengikuti uji. Ya, bagi teman-teman yang memang baru pertama kali ini ikut uji sertifikasi teknisi akuntansi, maka akan mengikuti level 1, yaitu SAK etap. SAK etap apa saja yang akan diujikan unitnya? Yang pertama ada entry jurnal, kedua ada buku besar, ketiga ada laporan keuangan, keempat ada praktek K3, dan yang terakhir ada sikap profesional bekerja. Jadi ada 5 unit yang diujikan di level 1. Secara umum gambarannya kalian bisa lihat di mata kuliah praktikum pengantar akuntansi, baik pengantar akuntansi 1 maupun praktek pengantar akuntansi 2. Itu soalnya atau buku praktikumnya itu sudah disesuaikan semirip mungkin dengan uji sertifikasi teknisi akuntansi. Jadi kalau ingin tahu gambaran soalnya seperti apa, ya seperti di buku praktikum pengantar akuntansi. Kemudian yang level 2 ini bagi teman-teman yang tadi saya sampaikan yang berasal dari SMK dan sudah pernah ikut uji, ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah ikut uji di SMK dan hasilnya kompeten, untuk level 1-nya sudah kompeten, maka sekarang akan mengikuti uji level yang kedua, yaitu materi yang diujikan ada 2, ya. Spreadsheet atau pengolah angka, berarti Excel, ya, atau Google Spreadsheet. Kemudian yang kedua Akom. Akomnya ada Mayop atau Akurat, tapi biasanya kita menggunakan Mayop, ya, karena untuk teman-teman dari SMK mungkin Mayop sudah biasa, ya. Jadi kita akan menggunakan Mayop. Sedangkan untuk Akurat kan baru semester 5 ini kalian akan pelajari. Jadi begitu, ada 2 level yang akan ikut uji di tahun ini. Level 1 bagi yang baru pertama kali uji, dan level 2 bagi yang sudah pernah ikut uji dan hasilnya kompeten, ya, untuk SAK etap. Nah, untuk ujinya tahun ini baru pertama kali kita akan melaksanakan uji sertifikasi secara online. Metodenya bagaimana kalau secara online? Jadi nanti ujinya insya Allah itu akan diadakan di kampus, tetap, ya, di kampus, di ruang lab komputer. Di ruang lab komputer, satu ruang berisi 20 anak, ya, begitu. Kemudian diawasi oleh, selain dari CCTV masing-masing ruang lab, ya, masing-masing ruang lab sudah dilengkapi dengan CCTV baik di depan maupun di belakang. Juga nanti kalian akan menggunakan, biasanya menggunakan handphone
untuk join ke Zoom ya, Zoom dengan pengawasnya, dengan asesornya begitu. Jadi selain ada CCTV juga kemungkinan nanti menggunakan handphone masing-masing untuk kamera pengawas ya. Jadi join Zoom di HP gitu. Kemudian kalian mengerjakan menggunakan PC atau komputer. Nah, bagaimana metode untuk ujinya? Soalnya itu menggunakan sistem uji yang disediakan oleh LSPTA. Nah, ini secara umum gambarannya, tampilan awalnya namanya Petruk Semar ya. Ini untuk soalnya. Jadi nanti kalian di sini akan login yang username dan passwordnya akan diberikan oleh LSPTA. Kemudian ketika waktu uji sudah mulai, kalian bisa mulai mengklik start untuk soal uji, baru akan tampil soalnya. Sedangkan untuk lembar kerjanya, untuk yang level 1, lembar kerja itu menggunakan Google Spreadsheet. Jadi kalian tidak lagi mengerjakan secara tulis-menulis, secara manual, tetapi kalian langsung mengerjakan di komputer, di mana lembar kerjanya berbentuk Google Spreadsheet. Ya, artinya ini online. Dan lembar kerja akan diberikan 30 menit sebelum waktu uji dimulai, kemudian akan ditarik oleh pengawas, oleh asesor itu pada saat waktu selesai. Jadi ketika waktu selesai, kalian sudah tidak bisa mengakses Google Spreadsheet lembar kerjanya. Kemudian untuk Akom juga sama, untuk yang level 2 secara umum sama ya, soalnya ada di sistem. Kemudian lembar kerjanya untuk Mayep nanti yang dikumpulkan adalah filenya, file hasil ujinya di-upload. Gitu. Ini secara umum seperti itu ya untuk metode uji online-nya. Jadi ini baru pertama kali di PHB melaksanakan uji sertifikasi secara online. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai dengan harapan, hasilnya bisa lebih baik ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ini untuk waktunya ya. Jadi untuk pelatihan dan pendampingan bisa dimulai minggu ini. Bisa kalian konfirmasi ke dosen ya untuk waktu dan harinya kapan. Kemudian untuk tutor sebaya besok akan diinformasikan baik di komunitas akuntansi maupun di grup semester 5 ya. Jadi untuk yang tutor sebaya tugasnya mendampingi teman-teman ya. Jadi ketika ada teman-teman dalam satu kelas itu ada kesulitan, kemudian menghubungi dosen, mungkin dosen sedang sibuk ya. Jadi untuk tutor sebaya bisa membantu gitu. Kemudian ada pra-assessment. Pra-assessment ini berarti uji coba ya, uji coba untuk menggunakan sistem uji online tadi. Kalian harus uji coba dulu ya, sebelum nanti betul-betul di pelaksanaan uji yang sesungguhnya di tanggal 11, 12, atau 12, 13 lah. Di antara ini ya, minggu ini di pertengahan bulan Oktober. Berarti ini pelaksanaannya sebelum pelaksanaan UTS. Gitu ya, sebelum UTS kalian akan uji sertifikasi terlebih dahulu. Nah, kemudian contoh sertifikatnya ini seperti ini ya. Ini sertifikat saya. Nanti kalau yang hasilnya kompeten, kalian akan memperoleh sertifikat kompetensi yang seperti ini, di mana ada gambar Garudanya, kemudian tertera Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ini artinya sudah legal ya, dan tarafnya nasional. Kemudian ini halaman depan, halaman belakangnya tertera unit yang sudah kompeten. Jadi untuk yang level 1 hanya untuk nomor 1 sampai 5 saja. Kemudian nanti yang uji level 2, kemarin ada pertanyaan, Pak, sertifikat saya yang dari SMK sudah kadaluarsa. Otomatis diperpanjang enggak? Iya, otomatis perpanjang kalau di level 2 nanti kalian hasilnya kompeten. Jadi nanti yang kalian terima tertera unitnya 1 sampai 7. Ya, jadi nanti ada tambahan untuk spreadsheet dan akomnya. Jadi ada 7 unit di belakangnya begitu.
Mungkin itu ya dari saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di sini ya. Jadi biar lebih jelas gitu. Sudah ada pertanyaan itu Pak Arya di Oh kolom iya, chat. ada pertanyaan. Untuk akomnya tidak bisa milih, apa harus mayep? Ini untuk pilihan mayep atau akuratnya karena apa namanya ujinya itu bareng, jadi harus sama ya, semua peserta itu harus sama. Kalau mau mayep ya mayep semua, kalau mau akurat akurat semua, gitu. Gitu ya, Bu Yeni. Untuk akomnya apakah mau tetap pakai mayep atau mau dicoba akurat, Bu Yeni? Ya, nanti makanya kita lihat jumlah mahasiswanya yang hadir, yang kira-kira ikut level 2 itu ada berapa orang. Nanti bisa Iya. kita kondisikan. Oke. Itu ya untuk mayep atau akurat nanti biar didiskusikan dulu, tapi jelasnya semua sama. Jadi kalau mau mayep semua, akurat Ya, akurat semua. Gitu. harus sepakat semuanya dulu. Kalau misalnya level 1 sama level 2-nya udah gimana? Oh, sudah ada yang sampai level 2, berarti nanti ikut uji level 3 dan 4 ya, Bu ya? Iya. Seperti tahun kemarin itu ada sekitar 8 anak yang mengikuti uji level 3 dan 4 karena sudah Nanti yang kartu-kartu. kompeten sampai kartu-kartu. Jadi nanti level ada 3 kartu sama 4. persediaan, ada kas di bank gitu ya. Iya, jadi untuk level 3 4 itu ada kas di tangan. Ada 5 unit yang diuji ya. Dana kas di bank, dana kas kecil, kartu piutang, kartu utang, kartu persediaan, dan kartu aset tetap. Berarti ada 6 unit. Gitu. Itu ya, yang sudah sampai level 2. Gitu. Kemudian terkait perpanjangan sertifikat level 1 gimana ya Pak? Ya seperti yang sudah saya sampaikan, untuk teman-teman yang sertifikat level 1-nya sudah hampir habis masa berlakunya atau memang sudah habis, itu seperti kalau tahun kemarin itu akan otomatis diperpanjang. Jadi nanti sertifikat lamanya akan dikumpulkan dan dikirim ke LSP. Karena itu sudah tidak berlaku, kemudian nanti akan mendapat sertifikat yang terbaru dan isinya sudah ditambah dengan level 2-nya. Gitu. Jadi level 2-nya nanti unitnya tertera 7 unit di sertifikat belakangnya. Kalau yang lama kan itu level 1 itu kan masih 5 ya, 5 unit. Jadi nanti otomatis diperpanjang. Itu kalau tidak ada perubahan aturan ya. Tahun kemarin seperti itu. Jadi tidak perlu perpanjang terlebih dahulu. Gitu Mbak Fadilah Amalia. Ada yang bertanya lagi, silakan ya. Mungkin nanti perlu pendataan, Mas. Apa namanya, siapa yang mau yang level 1, ada berapa mahasiswa, yang level 2, yang level 3, begitu. Sehingga nanti kita bisa persiapan lebih awal. Sudah ada link pendaftarannya, nanti besok akan saya share. Jadi nanti di link form pendaftaran itu, teman-teman yang memang sudah pernah ikut uji bisa mengisi untuk unitnya yang sudah, kemudian sertifikat yang diperoleh itu diupload. Jadi sebagai bukti memang betul-betul sudah kompeten. Jadi nanti besok akan ada form pendaftaran, bisa teman-teman isi ya. Untuk besok akan diinfokan oleh admin. Untuk waktu pelaksanaan uji level 1 dan level 2. Level 1 itu seharian ya, dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Gitu ya. Jadi yang dulunya kalau secara manual itu 2 hari pelaksanaan, karena ini secara online maka dipersingkat menjadi 1 hari pelaksanaannya. Jadi dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Kemudian nanti hari keduanya itu hanya untuk pengumuman saja.
Sedangkan untuk yang level 2 kayaknya lebih singkat. Spreadsheet itu 2 jam, spreadsheet 1,5 jam, Mayep 2 jam. Jadi lebih singkat kalau yang level 2. Itu Mbak Aulia. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mbak Eka. Yang mendapat sertifikat hanya yang kompetenkah, Pak? Iya. Jadi yang mendapat sertifikat kompetensi itu misalnya tadi level 1 ya, ada 5 unit yang diujikan. Berarti yang mendapatkan sertifikat kompetensi itu hanya yang kompeten di 5 unit ya. Jadi kelima-limanya itu semuanya kompeten. Dikatakan kompeten nilainya berapa? Nilai minimal 75. Itu dikatakan kompeten. Kalau kelima unit yang diujikan kompeten, nilainya minimal 75, maka kalian berhak mendapat sertifikat kompetensi yang tadi, yang ada gambar Garudanya. Tetapi jika dari kelima unit itu ada 1 atau 2 yang belum kompeten, itu kalian akan mendapatkan yang namanya skill passport. Skill passport itu untuk apa? Skill passport itu juga tertera unit yang kompeten ya. Dan skill passport itu berlaku 2 tahun, di mana dalam 2 tahun itu, waktu 2 tahun itu kalian boleh ikut uji ulang untuk unit yang hasilnya belum kompeten. Ya, selama skill passport itu masih berlaku, kalian bisa ikut uji ulang. Dan yang diuji ulang hanya unit yang belum kompeten saja. Tapi ketika skill passport itu sudah tidak berlaku, kalian mau ikut uji lagi, berarti diulang dari awal. Gitu. Ya, jadi yang nanti hasilnya belum kompeten bisa ikut uji ulang untuk unit yang belum kompeten saja. Gitu ya Mbak Eka ya. Kemudian dari Desi Rizka Amalia. Untuk pelatihan dengan dosen seminggu sekali atau bisa 2 kali, Pak. Itu silakan nanti dikondisikan ya, disepakati dengan dosen masing-masing kelas. Metode pelatihannya mau seperti apa? Seminggu sekali kah, seminggu 2 kali kah, atau bagaimana bisa disepakati ya. Nanti bisa ketua kelasnya mungkin sudah bisa mulai menghubungi dosennya. Mas Heri, yang sudah pernah ujian dan sertifikat sudah kadaluarsa, apa itu nanti perpanjang, ikut tes lagi atau langsung ikut? Insya Allah nggak usah perpanjang, langsung ikut level 2. Nanti kalau hasilnya kompeten di level 2 akan otomatis dapat sertifikat yang terbaru. Gitu ya Mas Heri ya. Pak, kalau level 3 nanti tetap ada pelatihan. Tetap ada pelatihan. Ya, tetap ada pelatihan. Nanti soal latihannya juga ada. Ya. Jadi nanti biar saya data dulu yang sudah sudah level 2 ada berapa anak. Kemudian yang sudah level 1 ada berapa anak, dan yang belum pernah sama sekali ada berapa anak. Itu besok di form pendaftaran kalian isi ya. Setelah itu datanya sudah jelas, nanti akan saya informasikan untuk pelatihan baik yang level 2 maupun yang level 3. Nanti insya Allah dengan saya ya untuk yang level 2 dan 3. Kemudian Mbak Sabrina, apakah pelaksanaan ujian untuk level 1 dan 2 dilaksanakan di hari yang sama? Ini belum bisa dipastikan ya Bu Yeni ya, karena saya belum menghitung untuk lab-nya. Nanti ya pelaksananya berapa hari saya belum bisa memastikan. Gitu ya Bu Yeni ya. Nanti akan dilihat dulu berapa jumlah pesertanya. Kalau online nanti sama ketersediaan lab-nya. Iya. Nanti kalau jumlah mahasiswanya sudah jelas ada berapa orang, kemudian ketersediaan lab-nya berapa, nanti kita akan atur. Kalau ada mahasiswa yang berarti kan mahasiswa per tahap tuh, nggak mungkin dia ikut 2 tahap sekaligus kan? Berarti kan mereka per tahap. Ya nanti
pasti akan berbeda. Kalau level 1 mungkin hari ini sama besok, berarti level 2 besoknya lagi kayak gitu. Gitu ya. Nanti jadwal itu nanti akan diatur. Jadwalnya nanti karena kita melihat kapasitas labnya dan pesertanya ada berapa gitu ya. Itu Mbak Sabrina, kemudian ada Mbak Aulia Wulandari. Kalau misal sudah mengikuti LSP tapi bukan nasional, ikutnya LSP yang diadakan SMK, itu berarti mengikuti lagi dari awal ya, karena kalau untuk LSP yang LSP P1 ya berarti ya, Ya, untuk SMK. P1. P1 itu kan tarafnya bukan nasional karena itu yang mengadakan sekolah, kemudian yang menilai juga biasanya dari intern ya. Jadi nanti untuk yang seperti itu bisa mengikuti lagi ya, berarti mengikuti dari awal level 1 lagi gitu ya, untuk bisa dapat sertifikat kompetensi yang dari LSPTA, dari BNSP. Gitu Mbak Aulia. Ada Yang lagi lainnya ada pertanyaan, bisa pertanyaannya dikirim lagi. di kolom chat. Mumpung ini ada Pak Arya nih, ahlinya ini Pak Arya. Silakan yang mau tanya lagi. Jadi buat kalian nanti kalau kalian sudah lolos di level kedua, nanti kalian lulus itu menyandang gelar AMBAK CAAT, Certified Associate Accounting Technician. Ya. Keren ya. Jadi ada pengakuan gelar juga untuk yang sudah lolos etap sama spreadsheet. Kalau yang pajak itu kan CTT ya, Mas? CTT. Iya, CTT kalau untuk pajak. Kalau Certified kita Tax Technician. CAAT. Kalau untuk teknisi akuntansi CAAT. Gitu, ada yang mau ditanyakan lagi enggak, teman-teman? Kalau nanti ini karena ada tadi kalau nanti ada pertanyaan lagi, mungkin bisa bolehlah chat ke saya ya. Kalau memang ada pertanyaan, ada sesuatu yang belum jelas terkait pelaksanaan uji ini. nanti bisa juga lihat rekaman dari acara ini, Mas. Iya. Bagi teman-teman yang tadi terlambat masuknya, informasinya belum dapat secara penuh ya, bisa lihat rekaman dari pengarahan yang dilaksanakan hari ini tadi ya. Itu ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Ini mungkin tadi yang baru masuk itu dari kelas malam ya, yang masih bekerja. Nanti bisa lihat dari rekaman ya, dari rekaman kegiatan ini. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, cukup nggih Bu Yeni. Ya, cukup, Mas. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan di kolom chat ada link untuk absen ya, untuk absen kegiatan sore ini. Kalian bisa isi. Kemudian sebelum kita akhiri, boleh dinyalakan kameranya dulu. Kita bisa dokumentasi terlebih dahulu sebelum kita tutup ya. Bisa dinyalakan kameranya teman-teman. Dari admin minta tolong ya untuk mendokumentasikan. Oke, sudah siap semua ya. Saya hitung, teman admin boleh dibantu ya. 1, 2, 3.
Oke, untuk halaman berikutnya 1, 2, 3. Lagi yang ketiga 1